saya pernah dapat penumpang yang elit. Bukan elit itu ya. Elit yang ekonominya sulit, tapi pengen kelihatan terpandang. Ya, kayak sosialita gitulah. Pakai baju, mereknya pengen dipandang. Tuh. Ekonominya sulit. Aduh, udah mepet banget lagi ini. Bisa-bisa telat nih saya ke kondangan. Mana sih si abang? Dandan udah oke, rambut udah oke. Udah oke. Mana si abang jual nih? Bu Tasya. Iya bang. Abang lama banget sih saya tungguin juga dari tadi. Maaf bang, bisa cepet nggak? Soalnya saya harus sampai sebelum acaranya dimulai. Baru juga nyampe, belum buru-buru aja. Ya Bu, tapi kan ini sore Bu, pasti kan ada macet jalanan. Iya tahu bang, tapi kan kita bisa cari jalan alternatif lah bang, ya. Ayo deh, udah telat saya ini, tuh lihat udah jam berapa. Pakai dulu helmnya Bu. Apaan? Kok saya disuruh pakai helm bang? Abang nggak lihat apa ini sanggulan saya, make up saya. Kalau saya pakai helm nih bang, sanggulan saya bisa rusak. Nanti kalau Ibu nggak pakai helm, nanti saya ketilang polisi Bu. Kalau saya ketilang polisi gimana? Aduh si abang ini ngomong sampai kemana-mana. Saya tahu bang, tapi kan saya tadi udah bilang kita cari jalan alternatif. Udah telat saya nih. Dah yuk cepet ngobrol saja. Sebentar bang, sebentar. Aduh. Bang coba pegangin dulu tolong bang, pegangin dulu. Sebentar bang. Ribet amat Bu. Sini payungnya, biar saya yang pegang. Udah Bu? Dah, jalan bang. Pegangan Bu. Ya, Pegangan sedikit ya bang. Cepat. Bu, emang gak ribet pakai payung? Udah sih bang, jalan aja, diem aja. Emang abang mau tanggung jawab kalau riasan saya ini rusak? Tahu udara panas begini, cuacanya lagi panas bang, jadi abang harusnya memaklumi. Ini payungnya ganggu saya bawa motor Bu, ribet. Udah bang, ngapain diribetin? Udah jalan aja santai. Duh Bu, saya malu Bu diliatin orang Bu. Ya udah jalan aja sih, kok abang yang ribet sih ah? Elah. Bang, kok lewat gang sempit gini sih bang? Apa nggak ada jalan lain? Iya Bu, saya khawatir ketemu polisi. Soalnya kan Ibu nggak pakai helm, nanti saya ketilang. Iya, tapi kan seenggaknya abang bisa jalan alternatif lain dong bang. Masa jalannya sempit begini? Abang gimana sih? Tenang aja Bu. Saya pastiin Ibu sampai sana tetap cantik deh. Diam bang, diam. Aduh. Tuh kan. Aduh, riasan saya rusak kan. Abang gimana sih? Maaf Bu ya. Maaf. Maaf. Aja Bu. Untung kan bang, kalau abang lewat jalan lain, kan jalannya lebih besar bang, nggak kayak tadi jalanannya sempit. Bang gimana sih? Ya kan Ibu nggak mau pakai helm Bu. Nanti kalau saya ketilang Ibu mau tanggung jawab. Customer saya yang ini berisiknya minta ampun. Udah kayak pemadam kebakaran. Aduh, abang. Woi, pakai motor yang bener lu. Punya mata nggak? Ya nggak punya mata tuh abang. Abang bawa motor yang bener. Tunggu lu nggak nabrak lu. Wah,
bilang bang, pelan-pelan. Aduh, kostum saya nih bang. Aduh, di riasan saya. Tolong pegangin. Aduh, bangunin saya, bangunin. Wih, bangunin kayak bangunin beras 2 kilo ini. Abang nih. Saya harus periksa riasan saya, Bang. Malu saya nanti sama teman-teman saya. Tolong pegangin kacanya. Saya mau dandan, Oh, iya, saya ibu, mau ibu. dandan. Sini, Bang, sini. Kurang Bu, jangan lama-lama. Lama-lama kayak topeng monyet ini saya. Saya tuh malu sama teman saya, perhiasan saya rusak. Udah cantik. Udah. Nah, begitu Bang. Ama emak udah sayang. Ntar dapet pahalanya. Lah, kok ini mah bukan mak saya. Ini penumpang saya. Iya, emak sendiri nggak diakuin. Ntar jadi anak durhaka loh. Oh, saya punya mak kayak model begini. Diam. Ibu. Kalau ngomong yang sembarangan ya. Ibu nggak lihat apa saya? Saya ini masih muda tahu. Dia ini tukang ojek. Saya ngojek sama dia. Kalau ngomong tuh dipikir dong, Bu. Ya, bolehnya sewa. Dasar ibu tukang gosip. Stop, Bang. Di sini aja, Bang. Aduh, stop. Dah, di sini aja. Kalau teman-teman saya tahu, Bang, saya ke kondangan naik ojol, bisa malu saya, bisa digosipin saya sama teman-teman. Oh, iya Bu, saya paham. Ya, Bang. Saya udah bayar ya pakai aplikasi. Dah. Semoga lancar ya Bu kondangannya ya Bu. Saya beneran sampai lupa. Padahal saya cek di aplikasi pembayarannya cash. Ini gara-gara customer ribet sampai ngeblank saya. Akhirnya saya kejar, saya mau tagih ongkosnya. Pakai aplikasi. Perasaan bayarnya cash dah. Waduh. Bu! Tasya, baru datang juga ya? Kok jalan kaki sih? Ih, kata siapa? Saya naik mobil tadi, Jeng. Mobil saya tuh diparkir di ujung gang sana. Makanya saya sampai keringetan. Jeng, masa sih pesta yang sempit begini? Mobil saya kan dia susah masuk. Bener banget emang Jeng Tasya. Saya aja tuh untung ada mobil suami. Tuh saya parkir di depan. Habis jauh begini panas. Males banget deh. Ya, tadi bareng dong kita Iya. Aduh, Jeng, kenapa nggak ngomong? Jeng kan bisa telepon saya, nanti saya jemput deh pokoknya. Yuk. Gimana kabar keluarga? Baik, alhamdulillah. Kesehatan. Iya, kasih Jeng. Oh iya dong. Siapa itu? Ongkosnya belum. Kan saya udah bayar Bang pakai aplikasi. Tuh, Bu. Di sini pembayarannya Ibu cash. Nggak pakai aplikasi tuh. Lihat tuh namanya Tasya. Ini abang salah orang kali. Jeng Tasya, Saya. katanya naik mobil. Kok itu apa? Jeng, awalnya saya juga bawa mobil. Pas di tengah jalan macet total. Saya terpaksa deh pesan ojol ini. Jadi yang bener mana sih Jeng Tasya? Naik mobil apa naik ojol? Naik ojol terus.
ada teman-teman saya tuh bang, bisa nggak bang? Tunggu aja di ujung gang. Saya kan jadi malu bang. Aduh, mana lagi uangnya? Kan saya jadi malu bang. Berapa sih, berapa? 20.000. Masih 20.000-nya. Nih, tunggu aja saya di gang. Saya malu sama teman-teman saya bang. Makasih ya, Bu. Semoga selalu sampai tujuan. Yuk nanti keburu masakannya habis. Jadi kita pulangnya mau naik ojol apa naik mobil nih Ibu? Kita sih naik mobil, kan saya parkir di depan tuh. Aku lecet. Kita mau naik ojol ya Bu. Saya tahu dia malu saya tagih depan teman-temannya. Ah, Masa bodoh, itu kan hak saya. Selamat datang di Perojekan Online Duniawi. Di sini kita bakal nemuin cerita-cerita yang gak ada habisnya. Asli, ini sih bikin ngakak. Kali ini kita bakal bahas soal penumpang dari negeri seberang nih. Ada-ada aja kelakuan bule-bule ini, bikin abang ojolnya sampai bingung sendiri. Kira-kira apa aja ya petualangan seru yang mereka alami? Simak terus ya. Setelah Bali, penumpang ojol bisa mesra banget saat dibonceng ojek online di Bali. Pernah dengar gak sih istilah rejeki gak kemana? Nah, abang ojol satu ini bener-bener ngerasain banget. Selain dapat rejeki, dia juga dapat bonus pelukan dari penumpang cewek bulenya. Kira-kira apa sih yang bikin si bule sampai segitunya ya? Mungkin karena abang ojolnya yang ramah, atau jangan-jangan ada alasan lain yang lebih menarik nih. Beredar video viral momen kocak saat bule ini tunjukkan kasih sayangnya ke driver ojol hingga bikin ngakak warganet. Kalau yang tadi abang ojol kita dapat pelukan dari penumpang bule kan? Nah, yang kali ini abang ojol yang lain ekspresinya beda banget. Kalau kemarin sumringah kayak dapat durian runtuh, kalau yang sekarang pas dipeluk cowok bule ekspresinya auto berubah. Mungkin itu maksudnya yang dinamain brother hug ya. Santai aja bang. What's your name? Yanto sir. Speak English. Wait, little. How many children? Are you married? Wah, ada yang kena prank nih. Abang ojol kita lagi-lagi jadi korban kejahilan penumpang bule. Kali ini dia diajak ngobrol panjang lebar sama bule. Abang ojol kita yang gak ngerti apa-apa ya cuma bisa jawab sembarangan sebisanya. Pas nyampe tujuan, baru deh ketahuan kalau si bule ini ternyata lama di Indonesia dan fasih bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa. Waduh, abang ojolnya sampai kaget dan malu banget ya. Overmark itu terlalu banyak. Overmark apa? Kakenda pak. Iya. Asal kok bisa? Malam itu kalau saya nggak ngambil untung dari orang yang saya temui atau ngambil untung dari kesempatan yang ada, saya nggak mungkin ngalamin hal seperti ini. Bang. Bisa anterin saya nggak bang? Ada apa mas? Ada yang bisa saya bantu? Bisa tolong anterin saya nggak bang? Rumah saya di ujung jalan sana bang. Saya mau pulang, takut bang, soalnya gelap banget. 20.000, mau nggak? Pusing 20.000. Biasanya juga goceng bang. Bang, goceng itu kalau siang sama sore. Ini berhubung udah malam, lagi pula lo lihat jalanan sepi. Gimana? Mau nggak 20.000? Beda deh bang, tapi agak cepet ya, saya takut banget soalnya.
masalah itu tenang aja. Yang penting nyampe depan rumah abang. Naik. Bang, bisa agak cepetan nggak bang? Soalnya saya takut banget bang. Abang kenapa sih bang? Takut kenapa sih bang? Emang tempat ini angker banget apa? Hah? Bukannya gitu bang, kata orang-orang sini, ini tempat serem banget. Udah, abang tenang aja. Yang penting sampai depan rumah abang, ya. Lihat bang, ada apa tuh bang? Apaan sih bang? Nggak ada apa-apa bang. Oh bang, itu semang spanduk putih yang ketiup angin. Mungkin karena perasaan abang nih, takut nih ya. Jadi abang salah lihat tuh. Bang, udah. Pokoknya abang tenang aja sama saya. Insya Allah nggak terjadi apa-apa ya. Tapi saya bener bang, dan ada melihat ada sosok wanita di atas pohon. Bang, sekali lagi saya ngomong. Pokoknya abang tenang aja. Selama naik ojol sama saya, nggak bakal terjadi apa-apa. Dah, ya. Dengar ke bang suara itu bang? Ya elah bang. Kenapa sih bang? Takut banget sama suara ayam? Hah? Bukannya gitu bang, itu ayam bukan ayam sembarangan itu. Bang, nggak usah ngada-ngada kalau ngomong bang. Itu bang, itu ayam tuh bang. Ya ampun bang, itu paling ayam orang kampung sini bang. Timbang ayam begitu aja takut. Ayo bang, jalan bang. Nah, Takut bang, bang. Iya. Ayam apa sih bang? Masih ngebahas ayam aja sih? Bang! Bang, itu bang! Itu bang! Ngapa lu bang? Itu bang, itu. Itu apaan sih? Bang, setan bang. Setan apaan? Tadi lu ngeliat ayam, sekarang ngeliat setan. Setan apaan sih? Setan. Setan bang. Udah jelas lu bang. Bang, jangan begini, guanya risih. Setan bang. Apaan sih? Hah? Itu bang, setan. Setan apaan sih? Itu bang, lihat bang. Apaan sih? Nggak ada apa-apa bang. Apaan sih yang lu lihat? Hah? Itu bang, itu setan. Apaan sih kagak jelas lu? Ih, gue jelas kalau nggak ada apa-apa lu ah. Ngaco lu bang. Bang, ini yang bersih bang. Nanti abang pulangnya hati-hati ya. Makasih bang ya, saya masuk dulu ya. Penumpang ada-ada aja. Takut sama suara ayam. Ngaco lu bang. Namanya juga pekerjaan. Insya Allah di depan dapat orderan lagi. Mikir pendek saya waktu itu. Mana perut lapar, lihat ayam malam-malam. Dan saya nggak mikir itu punya siapa, ayam dari mana. Pikiran saya itu ayam saya tangkap, terus saya bawa ke base camp, saya potong atau saya bakar buat makan bareng-bareng sama teman-teman di base camp. Ayam nih. Lumayan buat dibakar di base camp buat bikin bareng-bareng. Ih, kok kayak ada yang lewat? Kayak ada orang. Tapi nggak ada. Udah amat. Sama aja. Setan! 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 Saya takut banget. Tapi saya lebih takut itu dicekek sama setan itu.
Pokoknya pikiran saya kabur sejauh-jauhnya dari tempat itu. Saya nggak mikirin motor saya bagaimana nantinya. Yang penting buat saya kabur dari situ. Ya ampun, kejadian itu bikin saya lemes. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Semua badan itu semua lemes. Ya ampun, saya nggak mau ngulangin lagi. Takut. Setan. Bang, apa nih? Untuk gua ketemu malu, Bang. Bang, tolongin gua, Bang. Tolongin gua ambil motor gua dalam, Bang. Yuk. Tolongin gua, Bang. Saya dianterin sama temen driver ojol saya buat ngambil motor saya. Emang ada apaan sih? Lagian lu motor kenapa tinggal di sono? Gua habis ngeliat setan. Barusan gua habis ngeliat setan, Bang. Setan? Iya. Gimana ceritanya lu bisa ngeliat setan di sono? Cerita gini, Bang. Tadi gua ngeliat ayam di pinggir jalan. Itu ayam gua ambil, Bang. Itu ayam gua ambil. Gua pikir kan tuh ayam gua potong, gua bakar rame-rame sama anak-anak di base camp. Pas kamu gua ambil tuh ayam, ternyata ada setan, Bang, di belakangnya. Ayo, Bang, tolongin gua, Bang. Makanya, Bang, nih kasih tahu ya sama lu ya. Tempat kayak begini, Bang, gak usah aneh-aneh deh. Apalagi lu mau ngambil ayam orang. Lu bisa dapat malapetaka lu, Bang. Aduh, jangan ya, Bang. Bang, tolongin gue ya, Bang. Tolongin gue, Bang. Anterin gue, Bang. Ambil motor gue, Bang. Ayo. Udah, ayo deh. Gitu dong, Bang. Ayo. Nih, setan juga nih gua. Bang, Bang. Bang. Ini tempatnya, Bang. Tempat motor gue tuh. Di sini tempatnya. Gelap banget, Bang. Lagian lu aneh-aneh aja, bisa aja lu ya ngelihat gelap-gelap gini ayam. Heran gua. Dari mana sih ayamnya? Gue juga nggak tahu. Udah, nggak usah dibahas. Gue minta anterin lu ke sini. Ambil motor gua. Bang. Apaan tuh, Bang? Lu denger kan? Suara ayam. Iya sih, gua denger. Nah, bro. Tapi kok bisa ngomong-ngomong begitu ya? Tahu, Bang. Bang, astagfirullahaladzim. Itu tadi gue bilang, Bang. Ya udah, cabut, Bang. Bang, tungguin gua, Bang. Gua puter aja dah. 2 kali saya ketakutan setengah mati gara-gara saya mau ngambil ayam tadi. Pokoknya saya janji sama diri saya nggak akan pernah ngulangin ngambil hak orang lain. Saya takut hukumannya, takut diliatin kayak begitu lagi. Bernie, you're survive. I hope you got strong. Naik ojol itu kayak naik wahana baru setiap harinya. Kadang kita jadi penonton dari drama-drama kecil yang dibintangi oleh penumpang. Ada yang jadi pilot dadakan juga, bawa motor abang ojolnya. Ada juga yang jadi penumpang tidur, bikin abang ojolnya jadi supir pribadi. Pokoknya, dunia ojol itu penuh kejutan yang bikin kita mikir gini nih. Duh, kreatif banget sih nih orang. Ada yang ketiduran nih. Seorang penumpang ojol kepergok kamera netizen. Lagi nyenyak banget tidurnya di atas motor abang ojol yang sedang melaju menuju tujuan. Saking pulesnya, sandalnya aja sampai copot. Penumpang ini nggak tahu. Beruntung netizen yang merekam ini mengambil sandal itu sambil tertawa. Nggak nyangka banget kan, padahal lagi dibonceng motor loh. Seorang penumpang ojol di Vietnam terekam kamera temannya sedang berusaha pulang dengan naik ojol di sana. Karena postur abang ojolnya kecil, sementara si bule ini besar dan dalam kondisi terpengaruh minuman keras, akhirnya hilang deh keseimbangannya dan jadi terjatuh di aspal. Wah, kalau yang ini sih bukan untuk ditiru ya. Tuh kan, sampai jatuh aja nggak bisa bangun. Malu kan?
udah dirawat, udah dikecil, udah gede malah badannya copot, mati. Pernah ngalamin naik ojol tapi yang dibonceng malah abang ojolnya? Nah, ini dia nih ceritanya. Ada seorang customer berbadan besar memesan ojol kayak biasanya. Pas abang ojolnya dateng, yang ukurannya jadi mini dibandingkan dengan badan si customer auto menyuruh abangnya mundur. Akhirnya dengan sangat terpaksa, si abang ojol yang semestinya jadi pilot mengawal dari belakang. Ada-ada aja ya dunia ojol sekarang. Sekarang ini apa-apa ojol. Nangkap ular aja ojol, bukannya damkar. Ya, tapi kalau kita mah selama masih bisa kita kerjain, kita handle, ya bisa aja sih. Kayak kejadian pagi ini, nganter anak sekolah, minta buru-buru. Lah, emangnya kita bisa terbang? Iya nih, kayaknya ini alamatnya. Bener. Alvaro, ayo cepetan. Kenapa sih kamu? Lo kok nggak mau sekolah? Kenapa kamu, ha? Begadang terus sih, main HP aja terus, ha? Nanti HP kamu bakal mama sita kalau kamu nggak mau sekolah ya. Ya iyalah kamu nggak mau sekolah, kenapa kamu begadang kan semalam kan? Main HP sampai malam, ayo cepetan naik. Selamat pagi, Bu. Iya mas. Ayo deh, kita siap-siap berangkat. Ayo pakai dulu helmnya. Telat deh. Naik. Mas, saya nggak mau tahu ya, anak saya ini harus sampai sekolah sebelum jam 7 pagi. Ngerti mas? Terserah masnya mau lewat mana aja, terserah mas. Yang penting anak saya ini harus sampai sebelum jam 7 pagi, oke? Baik, Bu. Jangan sampai telat ya mas ya. Baik, Bu. Saya usahakan cepat ya, Bu. Iya, langsung jalan aja mas. Cepet-cepet mas. Dek, kita ambil jalan pintas ke sini ya, biar cepat sampai. Saya memang gak yakin, tapi namanya usaha, ya nggak ada salahnya dicoba. Jadi, saya tetap berusaha sampai anak ini bisa sampai sekolah tepat waktunya. Pas sampai udah deket sekolah, wah, saya seneng nih. Selamat pagi. Pak, ini Alvaro, anaknya Ibu Nabila. Maaf, kami agak terlambat. Bisa minta tolong, Pak, masukin anaknya, Pak. Maaf, Mas. Bel sekolah sudah berbunyi 7 menit yang lalu. Dan yang terlambat tidak diizinkan masuk. Pak, tolong Pak. Ntar kalau saya nggak sekolah, ntar mama marah. Terus HP saya diambil. Maaf, Faro. Kamu sudah terlambat dan tidak diizinkan masuk. Lain kali, kamu jangan terlambat lagi ya. Bangunnya lebih pagi. Pak, apa nggak ada pengecualian, Pak? Kalau dia nggak masuk sekolah hari ini, Pak, bisa kena marah, Pak, di rumah, Pak. Maaf, Mas. Peraturan adalah peraturan. Kalau saya izinkan sekarang masuk, nanti yang lain juga akan minta pengecualian seperti ini. Lain kali makanya jangan terlambat lagi ya. Pak, tolong Pak. Tolong Pak, saya mau sekolah Pak. Kamu boleh masuk, tapi nanti di jam pelajaran kedua. Dan itu pun harus bersama dengan ibu kamu atau orang tua kamu. Ya, suruh ke sini orang tua kamu. Faro, yang sabar ya. Nanti kita cari solusinya. Ayo, kita telepon mama dulu. Halo, selamat pagi Bu Nabila. Bu Nabila, maaf, Alvaro terlambat masuk sekolah. Dan peraturan harus mengharuskan wali murid yang mengantarkan.
ini bagaimana ya, Bu? Kan saya udah suruh ngebut, Mas. Lagian kan anak saya cuma telat sedikit, kok dia nggak bisa masuk? Nggak bisa masuk, Bu. Padahal tadi saya udah ngebut, Bu. Udah buru-buru juga. Sampai masuk-masuk gang segala, Bu. Ya udah, anak saya bawa pulang lagi deh. Kena biaya tambahan ya, Bu, ojolnya. Wah, kok bayar? Anak saya aja nggak bisa masuk sekolah. Kenapa saya mesti bayar? Ya, kalau Ibu ordernya 30 menit sebelum bel, pasti nggak bakalan telat lah, Bu. Tapi ini kan Ibu order 5 menit sebelumnya. Ya pasti telat lah, Bu. Pokoknya saya tetap nggak mau bayar. Dia telat kan gara-gara kamu. Pokoknya sekarang anterin anak saya pulang ke rumah. Ya udah, kalau Ibu nggak mau bayar, Ibu aja yang jemput anaknya ke sekolah. Mas, nggak bisa gitu dong. Saya kan nggak bisa jemput dia. Saya nggak ada kendaraan. Wah, rasanya sih pengen marah ya. Ngadepin customer gak mau bayar. Dari nganterin anaknya sekolah ke rumah, gak mau bayar. Wah, ini sih cari perkara namanya. Kalau gitu, Ibu bayar, Bu. Kalau pakai jasa ojol, kan semua mesti bayar, Bu. Ada ongkosnya buat bolak-balik. Ya, oke, saya bayar. Yang penting sekarang tolong antar Alvaro pulang ke rumah. Ya sudah, Bu. Saya anterin sekarang ya. Yuk, Alvaro. Alvaro, kok kamu bisa telat sih? Hah? Kenapa bisa jadi kayak gini sih, Mas? Kan saya tadi udah suruh Mas untuk cepet-cepet, Mas. Anak saya jadi telat, kan? Maaf ya, Bu. Alvaro jadi terlambat. Padahal tadi saya udah ngebut kok. Udah buru-buru. Alah, nggak mungkin, Mas. Kalau Masnya buru-buru, anak saya nggak bakal telat. Tapi saya juga udah masuk ke gang-gang, Bu. Udah ngebut juga. Tapi memang jalanannya macet di mana-mana. Alah, apapun alasannya, Mas, tetap aja anak saya ini telat dan nggak bisa masuk sekolah. Semua ini gara-gara Mas. Nih, saya bayar. Tapi ingat ya, Mas, saya nggak ikhlas. Kamu ini kenapa sih marah-marah pagi-pagi? Ada apa sih? Saya udah marah tuh sama dia. Dia nyalahin saya terus. Tiba-tiba muncul ibu-ibu ini. Kalau dia ikut-ikutan nyalahin saya, wah, bisa saya damprat sekalian. Ini nih, Bu, nih. Abang ojol ini yang bikin Alvaro jadi nggak bisa masuk sekolah. Telat dia, Bu. Gara-gara dia semua nih. Bu, nggak bisa begitu, Bu. Jangan marah-marah terus. Kalau ibu marah-marah terus, saya bisa viralin nih, Bu, lewat video saya. Mas, berhenti nggak? Mas, saya bilang berhenti. Berhenti ngerekaman. Berhenti, Mas. Aduh. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Stop nggak, Mas? Ibu udah keterlaluan nih. Lo nggak bisa, saya bisa laporin Mas ke kantor ya, Mas, ya? Stop, saya bilang. Nggak bisa, Bu. Matiin Nabila. Nggak bisa, Bu. Dengar ibu ya, kamu jangan terlalu emosi. Mungkin ini ada kesalahpahaman. Lo ini pagi-pagi begini. Mending kita bicarakan dengan tenang. Aduh, Bu, nggak bisa, Bu. Si Mas ini yang nyari gara-gara dari tadi, Bu. Saya udah sabar, tapi dia nyari gara-gara terus. Nabila, tenangkan diri kamu. Kita selesaikan di sini secara baik-baik, ya? Bu, tapi ini bukan salah saya, Bu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini semua sudah sesuai dengan orderan kok, Bu. Ada di data saya. Saya jemputnya jam berapa, saya nganter jam berapa. Ada semuanya di sini, Bu. Tapi memang jalanan macet banget. Udah, Mas. Gak usah banyakkan alasan, Mas. Ya udah, Bu. Gini aja, Bu. Kalau Ibu mau adu-aduan data, saya punya kok datanya di sini. Kalau saya sampai disuspend, saya bakal viralin ini videonya. Sabar kan ada batasnya.
Kalau ini mah rendahin saya namanya. Dipikir saya nggak becus kerja apa? Pakai acara lapor-lapor ke kantor segala. Ya udah, saya rekamin aja sekalian. Sekalian tos-tosan. Mas, saya mohon jangan lakukan itu. Saya minta maaf atas sikap Nabila anak saya. Ini loh pagi-pagi udah begini. Saya mohon pengertiannya ya, Mas. Bu, kok ibu malah jadi belain dia sih, Bu? Ini semua kan gara-gara dia, Bu. Alvaro jadi nggak bisa sekolah. Nabila, kamu tahu tadi pagi yang bikinin sarapan suamimu ibu. Terus yang siapin baju sekolah dan tas sekolahnya Alvaro ibu. Ibu lihat kamu dari tadi sibuk terus nonton video di HP. Alvaro telat bukan karena telat bangunnya, tapi kamunya yang gak tanggap. Paham? Iya, semua gara-gara saya. Tuh kan, kelihatan Bu. Kalau anaknya sama ibunya sama aja, suka main HP. Ayo Alvaro masuk. Ya Mas, sekali lagi saya minta maaf ya Mas atas sikap anak saya. Iya Bu, saya juga minta maaf. Tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan sesuai dengan harapan Ibu kok. Kalau gitu makasih ya Mas. Sama-sama Bu, kalau begitu saya permisi juga ya Bu. Saya udah nahan gak kepancing emosi. Untungnya ibu ini bisa nenangin customer saya. Kalau dia mau lapor, saya siap layanin. Saya ada bukti kok. Saya tuh sering pakai jasa ojol, kemana-mana tuh pakai ojol. Selain mudah dan cepat dan mudah sampai tujuan. Tapi hari itu saya apes banget, dapat drivernya itu nyeselin banget. Udah nunggunya lama, nggak datang-datang. Aduh, pokoknya nyeselin banget deh. Tang, kopinya. Terima kasih Pak. Gimana orderan Tang? Ya, lumayan. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Wah, orderan nih. Lah, Tang, ada orderan masuk, kok nggak diambil? Kasihan penumpangnya, Tang, nunggu lama tuh. Masih ngantuk, Pak. Pengen ngopi dulu. Lagian kalau merem di jalan kan bahaya. Iya juga sih, bahaya. Kasih tau aja penumpangnya, nanti nunggu lama, Tang. Benar juga ya, Pak? Iya, ya udah, Tang. Aduh, ini gimana sih ojolnya nggak datang-datang. Orang udah buru-buru juga. Udah nunggu 10 menit juga nggak di chat, nggak dibalas, ditelepon juga nggak diangkat. Aduh, bisa telat nih aku nih. Aduh, gimana sih? Pak, jalan dulu ya. Oh ya, Tang, hati-hati. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya udah pesan dari tadi, udah saya teleponin, terus sudah saya kirim pesan, tapi nggak dibalas-balas. Gimana nggak gondok coba? Iya, kalau dilihat dari posisi mapnya itu nggak gerak-gerak, drivernya tuh nggak jalan-jalan gitu. Ya saya harus nunggu berapa jam coba? Gimana nggak kesel udah nunggu lama gitu? Ya maksud saya sih bukan ngurangin rezeki orang, tapi kalau gini udah kelewatan banget. Kayaknya aku harus order ojol baru aja deh biar lebih cepat. Semoga aja nggak ada drama lagi. Orderan masuk nih dari Rani. Alhamdulillah nih, udah dapat nih drivernya. Rani ya? Ya, benar. Ini Mbak, saya siap antar sampai tujuan. Terima kasih. Mbak Rani. Pas saya udah pesan ojol baru, abang ojol yang tadi saya pesan pertama, yang udah saya cancel datang pula. Malah dia ninggiin suara lagi, kan makin kesel ya kan? Mbak, kok malah ngorder ojol lain? Loh, saya udah datang ini.
Loh mas kok gitu, saya udah nunggu mas 30 menit loh. Pesan udah nggak dibalas, telepon juga nggak diangkat. Udah saya mau sama mas ini aja ya. Tadi saya itu kehilangan sinyal. Dan pesan batalan dari Mbak Aja barusan masuk ini. Itu masalah mas, bukan masalah saya. Saya buru-buru, saya udah cancel nih buktinya nih. Saya udah cancel dari tadi. Ayo mas. Mas yuk kita jalan yuk. Mas, lu jangan ngambil orderan gua dong. Dia penumpang gua. Pokoknya lu gak boleh jalan. Tiba-tiba tuh mereka berantem di depan saya. Saya jadi bingung. Kok jadi berantem gitu ya. Terus saya kan udah telat juga janjian sama teman saya. Jelas-jelas saya udah cancel ojol yang pertama. Maaf nih bang, saya juga nggak tahu sebelumnya orderannya udah diambil. Lagian juga, barangnya nggak mau sama abang. Pokoknya gua nggak mau. Iya itu orderan gua. Jangan gitu bang, yang namanya aplikasi, kadang-kadang sinyal tuh lelet. Jadi jangan halangi saya bawa penumpang saya. Penumpang lu, enak aja. Siapa yang ngambil penumpang abang, lo? Berantem lu. Aduh bang. Oh my god. Bang, udah bang. Bang, tolong. Bang, jangan gini dong bang. Bang, tolong ini nih. Lagi berantem nih, tolong bang, tolong. Sudah. Jangan berkelahi sini. Ini tempat umum. Ini ada masalah apa? Gak bisa bicarakan baik-baik apa? Udah pada tua, masih kayak bocah. Ada apa ini sebenarnya? Mau cepat jadi lambat lagi. Saya mesti jelasin ke bapak sapamnya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Biar cepat dan saya juga cepat jalan gitu. Jadi gini, pertama saya order abang ini. Udah saya tunggu tuh 30 menit. Abang ini nggak datang-datang. Akhirnya saya order mas ini. Datang dong mas ini. Tiba-tiba abang ini marah-marah. Enggak. Tapi saya jauh-jauh sampai sini. Saya rugi waktu, rugi bensin kalau begini caranya. Tapi kan bukan salah saya. Ini Pak bukti cancelnya. Ini Bang bukti cancelnya. Ya gimana? Kalau memang sinyal abang hilang, dia belum rezeki abang. Kalau customer sudah cancel, ya mau gimana lagi? Aturan memang seperti itu. Walaupun abang ngadu ke kantor abang, nggak bisa maksain mbak ini naik motor abang. Dia belum rezeki abang. Mungkin ada rezeki lagi yang lebih bagus nanti. Baiknya, sekarang kalian damai aja. Ayo. Ya sudah. Saya minta maaf ya bang. Seharusnya saya tadi tidak marah-marah begitu. Ya, gak apa-apa bang. Ini juga orang emosi. Saya ngerti kok. Nah, gitu dong. Ya udah. Sekarang kalian damai baiknya. Lanjut kerja masing-masing. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama nih. Ya Mas, kita lanjut. Jadi customer bisa menentukan dia mau menunggu ataupun cancel gitu. Karena kita saling membutuhkan. Customer butuh ojol, ojol juga butuh customer. Sudah ya, ke bumi orang-orang seperti Pernah nggak dengar istilah lady ojol? Ini dia para wanita tangguh yang siap menemani perjalananmu. Mereka nggak kalah gesit dan cekatan kok sama abang-abang ojol. Dari mulai ingetin orderan, ngelajuin motor di jalanan yang padat, sampai bantuin bawa barang. Semua bisa mereka lakukan. Jadi buat kamu yang sering naik ojol, jangan
kaget loh kalau ketemu Lady Ojol. Mereka adalah bukti nyata bahwa perempuan juga bisa berkarya di dunia transportasi online. Saat dirinya sedang berusaha mengumpulkan rejeki di jalanan sebagai Lady Ojol, mendadak ia merasa dunia seakan runtuh. Saat mengisi bensin, tak sengaja Lady Ojol ini menangkap pemandangan yang membuatnya berteriak sekencang-kencangnya dan lalu mengejar motor lain. Ternyata suaminya yang selama ini ia percaya sepenuh hati terlihat sedang berduaan dengan wanita lain. Dalam amarahnya, Lady Ojol ini kemudian menghujat suami dan pacarnya ini. Kejadian ini pun terekam kamera netizen dan kemudian viral. Ini bagikan momen dirinya ketika ganti oli motor malah bikin warganet gagak fokus dengan sisa oli. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Seorang Lady Ojol membagikan videonya sendiri saat motornya mogok masuk ke bengkel. Motor kesayangannya itu adalah satu-satunya nafkah baginya. Kenapa sih? Motor baik-baik aja kok tiba-tiba mogok. Setelah diperiksa, sang mekanik memberikan kabar yang tak terduga. Ternyata oli motornya habis tak tersisa, kering ring. Lady Ojol ini bingung. Emang perlu oli? Karena ia cuma tahu, supaya motor jalan ya cukup ngisi bensin aja. Aduh, gimana sih Bu? Ujar sang mekanik sambil menggeleng-gelengkan kepala. Maklumin aja Bang, namanya emak-emak kasta penguasa. Siapa bilang jadi ojol itu nggak bisa hits? Buktinya ini nih, si Lady Biker kece. Selain motornya yang terawat, penampilannya yang stylish juga bikin banyak orang kepincut. Alhasil seringkali dia malah yang dibonceng sama customernya dibanding dia yang bawa motor. Tapi kayaknya Lady Ojol ini nggak masalah kok. Loh dia kan juga butuh refreshing sambil menikmati pemandangan kota kan?